Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sanak warga Kota Bengkulu dimanapun berada, jumpa kembali kita di program Ngota, ngobrol seputaran kota. Tentunya di hari ini bersama saya Jimmy Tarmizi, dan tentunya kita di hari ini akan membahas tentang penyebaran COVID-19 di Kota Bengkulu, dan tentunya juga kita nanti akan berbincang bersama Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Dan alhamdulillah telah hadir di studio kita untuk membahas tentang penyebaran COVID-19 di Kota Bengkulu dan juga bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Kesehatan untuk menyebar ataupun juga untuk memutus penyebaran COVID-19 di Kota Bengkulu ini ya. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan kita pada hari ini, kita simak terlebih dahulu tayangan berikut ini. COVID-19 menyerang semua kalangan, baik itu anak-anak hingga lanjut usia. Angka masyarakat yang terpapar positif COVID-19 sekira 3.800 selama 1 tahun. Tentunya angka tersebut bukanlah angka yang kecil. Bermacam cara dilakukan pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Kesehatan dalam memutus penyebaran COVID-19. Dengan membentuk tim Satgas, posko COVID-19 hingga vaksinasi untuk tenaga kesehatan hingga masyarakat umum. Pada kesempatan kali ini, Ngota menghadirkan narasumber Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu membahas tentang langkah dalam memutus serta vaksinasi COVID-19. Bagaimana strategi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Bengkulu? Saksikan di Ngota, ngobrol seputar kota, hanya di kanal YouTube HDTV Kota Bengkulu, TV Kitonian. Kembali lagi di program Ngota, ngobrol seputaran kota. Baik pemirsa di mana saja berada, tentu yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya kita di hari ini akan membahas tentang situasi penyebaran COVID-19 dan juga langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Kesehatan Kota Bengkulu dalam memutus penyebaran COVID-19 di Kota Bengkulu ini. Tentu kita ketahui bersama yang terkonfirmasi positif di Kota Bengkulu juga semakin banyak dan juga yang sembuh juga alhamdulillah semakin banyak. Jadi bagaimana penjelasannya kita sudah bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Ibu Susilawati. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di studio kita, langsung kita sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu, sehat? Baik, sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat ya. Oke, ini sepertinya salamnya ini ya. Iya. Ini salam sehat ya Bu? Iya, salam sehat. Oke, salam sehat. Nah, buat para pemirsa HDTV di mana saja berada yang lagi simak kita saat ini, tentunya inilah sosok Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Ibu Susilawati. Meskipun kita lihat saat ini dia seorang perempuan, tetapi adalah perempuan yang tangguh yang bisa menanggulangi masalah COVID-19. Tentu kita ketahui COVID-19 ini adalah satu virus yang menyerang hampir ke seluruh masyarakat Indonesia, terkhususnya di Kota Bengkulu. Oke, untuk Ibu Susi, saat ini apa saja sih kesibukan pribadi Ibu sendiri selagi untuk mengurusi Dinas Kesehatan? Ya. Untuk kegiatan pribadi Ibu seperti apa ini? Terima kasih. Jadi kalau berbicara soal pribadi itu tentunya ngurus rumah tangga ya. Sebagai ibu rumah tangga di rumah, ngurus anak-anak, suami ya. Seperti biasa rutinitas untuk di dalam keluarga. Tetapi yang pada saat ini kita fokus memang bagaimana pencegahan dan penurunan, bagaimana kita memutus mata rantai COVID-19 di Kota Bengkulu. Oke. Nah ini kita ketahui memang COVID-19 ini adalah suatu virus yang berbahaya. Bagaimana sih kalau Ibu sendiri menerapkan dalam keluarga pribadi Ibu sendiri untuk memutus penyebaran COVID-19 dalam keluarga Ibu sendiri? Ya, artinya kita ketahui bahwa virus ini tidak ada yang tidak diserang sebenarnya ya, betul, semua beresiko untuk kena. Sehingga saya selalu berpesan kepada suami, anak-anak ketika keluar rumah tentunya hendaknya tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat ya. Siapapun itu ya, jadi jangan sampai biasanya anak-anak sebaya gaul ketika ketemu dengan teman, kalau minum kadang-kadang masih mau minum bersama seperti itu ya, kadang-kadang satu cangkir. Nah, ini untuk dapat dihindarkan dan tetap dengan siapapun kita tetap menjaga jarak ya, kemudian masker ya. Ini artinya sudah mendarah daging harus seperti itu. Oke, nah itu dalam keluarga Ibu pribadi. Kalau untuk dalam lingkup Dinas Kesehatan sendiri, bagaimana nih Ibu dalam memimpin di Dinas Kesehatan dan menerapkan kepada karyawan di lingkungan Dinas Kesehatan sendiri untuk memutus penyebaran ini? Ya,
kita di samping kita tetap melakukan protokol kesehatan kepada tim, saya selalu mengingatkan ketika mereka sudah merasa capek ya, sudah pegel-pegel, saya minta mereka untuk istirahat ya. Jadi nanti tenaga full kembali. Jadi seperti itu. Sejak tanggal 31 kemarin sampai dengan saat ini, 31 bulan tahun kemarin ya sampai dengan saat ini ya kita sebenarnya pada saat ini kita ikut prihatin ya karena kepala bidang kami tadinya keluarganya yang kena COVID tetapi sepertinya tertular juga ya. Jadi itu kita berdoa saja semoga Bu Kepala Bidang dan keluarganya cepat pulih ya. Karena ini kebobolan kita. Tetapi kalau untuk di Dinas Kesehatan sendiri kami menerapkan secara berkala mereka harus dilakukan pemeriksaan ya. Pemeriksaan rapid ya tentunya kami secara berkala melakukan itu. Ya jadi jangan sampai mereka ada di dalam karena kami ketika orang libur, ketika orang WFH kami tetap bekerja ya. Jadi bahkan kami posko 24 jam ya tetap melakukan karena kita takut ada kematian isolasi mandiri di masyarakat ya. Oke. Nah, tadi Ibu ada menyebutkan posko. Nah, untuk kita langsung melingkup ke Kota Bengkulu ya, Bu. Iya. Nah, tadi Ibu menyebutkan ada posko. Untuk saat ini di Kota Bengkulu kita ada berapa posko yang tersebar di lingkungan Kota Bengkulu ini? Ya, kalau kemarin ya kalau kemarin tentunya mulai dari awal kita menjaga pintu-pintu masuk di Kota Bengkulu ya. Tetapi kalau setelah mereda kemudian pos yang ada itu ada di Dinas Kesehatan Kota ya. Jadi itu 24 jam sejak awal sampai dengan sekarang. Kalau yang kemarin-kemarin itu di berbagai tempat, di tempat-tempat keramaian juga kita buka tetapi itu sudah ditarik semua ya pada saat ini karena kalau kita lihat dari kasus ya kita memang ada penurunan tetapi pasca Lebaran kemarin kalau kita lihat ya memang ada sedikit kenaikan ya karena sedikit kenaikan sehingga kita wajib untuk mewaspadai sehingga kami juga membuat langkah-langkah bagaimana sehingga hal ini ya kalau bisa ya tidak menambah ya jadi paling tidak stuck saja di situ karena kemarin kasus yang kemarin kita positifnya ada 37 ya itu pasca Lebaran kasus tertinggi karena kemarin ada 4, 5, 6, 11 ya 15 dan paling tinggi kemarin 33. Nah ini kita benar-benar harus wajib waspada termasuk keluarga, rumah tangga dan semua kita yang ada di sini harus benar-benar ya mewaspadai karena saat ini kayaknya klaster keluarga ya seperti itu. Betul. Nah, tadi Ibu mengatakan bahwasannya untuk saat ini posko COVID-19 di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Nah, bagaimana sih langkah apa yang Ibu lakukan untuk memonitoring atau mengevaluasi tim-tim di lapangan kita ini? Seperti apa? Ya. Jadi kami untuk di pelayanan ya, kalau pelayanan itu kita sudah menyiapkan tentunya Kota Bengkulu, pemerintah Kota Bengkulu punya 20 UPTD Puskesmas. Ya. 20 UPTD Puskesmas ini yang dekat dengan punya wilayah kerja ya. Nah, kita tidak bekerja sendiri sehingga kita melakukan ada tim tracer ya. Kemudian kita mengaktifkan kembali ya tim-tim COVID yang ada di tingkat kelurahan, kecamatan, bahkan kita sudah mempersiapkan kemarin-kemarin juga sudah diberlakukan PPKM mikro ya sampai di tingkat kelurahan. Nah, sehingga ini banyak saat ini kawan-kawan di layanan itu memberikan jangan bosan-bosan keliling ya, puslingnya disuruh keliling ya, memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat, jangan sampai dia dengar berita hoax ya tentang COVID ini. Jadi apapun informasi tentang COVID ini diberikan kepada masyarakat di sekitar, terutama pada saat ini kita mengejar ya bagaimana COVID ini harus ya virus COVID ini kita dapat melindungi orang-orang yang rentan. Siapa saja yang rentan itu tentunya usia lanjut, kemudian bayi balita. Nah, ini sasaran kita ketika banyak orang yang sudah divaksinasi tentunya ini bisa meningkatkan herd imunitas kelompok. Nah,
ini kemarin kita capaian kita masih rendah 15%. Sehingga kita bagaimana ini kita bersama tim ya membuat ya kita tidak bekerja sendiri. Di situ ada juga Babinsa Babin Kantipmas dan kemarin juga kami sudah mengajak bagaimana Ibu Wali Kota juga berkomitmen ya untuk melaksanakan instruksi Mendagri ya untuk bagaimana kita memerangi Covid ini. Jadi Ibu Wali Kota, pemerintah Kota Bengkulu mensupport benar ya tim-tim yang ada untuk secara bergabung menjadi tracer ya, memberikan edukasi, konseling agar mereka yang tadinya misalkan ada satu keluarga yang kena Covid jangan sampai dia merasa sedih, dia diberikan support, kemudian dia mau melakukan pemeriksaan. Nah, untuk yang di daerah yang usia belum mengakses layanan kesehatan, petugas kita bersama tim tadi untuk mobile untuk mendatangi usia lanjut yang memang kemarin belum dapat mengakses layanan. Nah, itu ya. Jadi kalau untuk vaksinasi itu kita punya 33 fasilitas pelayanan kesehatan ya. Pemerintah Kota Bengkulu menyiapkan ada 9 rumah sakit, ada 20 puskesmas dan ada 4 klinik ya. Termasuk yang di kantor kesehatan pelabuhan. Oke, nah itu dia untuk para pemirsa HDTV sudah disampaikan oleh Ibu Susi tadi bahwasanya untuk saat ini Kota Bengkulu sudah memiliki 20 puskesmas dan juga tim di lapangan sudah siap semuanya. Dan juga untuk masyarakat yang mungkin sulit untuk menjangkau puskesmas tersebut juga ada tim yang turun ke lapangan. Vaksinasi mobile. Iya, mobile tadi. Nah, itu untuk para pemirsa HDTV di mana saja berada, semakin dalam nih, semakin asik pembahasan kita. Dan untuk di sesi yang kedua nanti, Jimmy akan membahas tentunya tentang data-data yang terkonfirmasi COVID-19, baik itu yang terkonfirmasi positif, yang sembuh, ataupun juga yang meninggal dunia. Jadi kita break dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Jadi untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngota, Ngobrol Seputaran Kota. Baik. Pemirsa HDTV di mana saja berada, kita kembali lagi di program Ngota, Ngobrol Seputaran Kota. Jadi di program Ngota ini banyak sekali kita bahas, tentunya seputaran di dalam Kota Bengkulu. Dan pada saat ini kita bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, kita membahas tentang penyebaran COVID-19 atau juga langkah-langkah Dinas Kesehatan dalam memutus penyebaran COVID-19. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Susi bahwasanya untuk di Kota Bengkulu tim-tim Satgas ini sudah siap semuanya dan juga menyiapkan posko-posko dan juga menyiapkan puskesmas yang di Kota Bengkulu ini lebih kurang ada 20 puskesmas dan juga timnya siap 24 jam apabila ada yang terkonfirmasi positif COVID-19 ya. Dan untuk saat ini kita akan mengetahui tentang data-data untuk yang terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, untuk Ibu Susi bisa nih disampaikan kepada para pemirsa untuk saat ini terhitung dari 2020 Maret 2020 ya. Iya. Sampai saat ini sudah sampai angka berapa yang terkonfirmasi COVID-19? Bisa dijelaskan kepada para pemirsa kita. Silakan, Bu. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat dari angka yang tercatat dengan kita ya di Dinas Kesehatan bahwa kasus pertama di Kota Bengkulu itu di tanggal 31 Maret 2020 ya dengan kematian ya tentunya pada saat itu kita karena belum tahu agak sedikit terkejut ya padahal di nasional itu terdata tanggal 2 Maret. Nah lalu kita melakukan pencatatan ada tim ya surveillance namanya. Kemudian ketika sampai dengan saat ini kita mencatat ya itu ada lebih kurang 3.800 kasus positif ya sudah ditangani. Nah, ada yang sembuh, ada yang memang tidak tertolong, kemudian ada yang sampai dengan saat ini masih dalam pemantauan ya. Kalau pemantauannya itu 10 sampai 14 hari dipastikan sehat kembali ya. Oke. Nah, tadi Ibu Susi menyampaikan bahwasanya di Kota Bengkulu yang terkonfirmasi positif COVID-19 sudah di angka 3.800-an. Nah, ini adalah bukan angka yang sedikit atau bukan angka yang kecil, sudah di angka 3.000, sudah banyak sekali ya. Sudah hampir seluruh masyarakat Kota Bengkulu setidaknya hampir terkonfirmasi COVID-19. Nah, untuk Ibu Susi sendiri, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam mendata sehingga angka yang terkonfirmasi ini sampai di angka 3.000? Seperti apa dalam proses pendataan itu yang dilakukan? Oh iya ya.
Jadi kami tentunya tidak bekerja sendiri. Kawan-kawan di layanan ya semuanya itu ada tim surveillance-nya, termasuk rumah sakit juga ada tim surveillance. Tentunya setiap hari kita punya grup ya, punya grup yang bisa data setiap saat kemudian masuk ke dalam aplikasi ya, dalam aplikasi itu kemudian dicatat laki-laki, perempuan, kemudian kapan datang ininya by name by nick ya, setiap yang tercatat ketika melakukan pemeriksaan PCR, karena diagnosisnya pemeriksaan PCR ya, tidak misalnya dia di rapid positif atau rapid antigen positif, tetapi tetap kita akan konfirmasi dengan hasil PCR. Nah, hasil PCR inilah menyatakan seseorang itu menjadi pasien. Nah, pasiennya itu ketika ringan sampai sedang itu biasanya rumah sakit itu ditentukan. Ada tiga rumah sakit yang ringan sampai sedang. Itu adalah rumah sakit kota, rumah sakit Bayangkara, kemudian rumah sakit di DKT. Nah, lalu rumah sakit rujukan tertinggi itu adalah rumah sakit M. Yunus. Nah, ketika dia berat itu harus dirujuk ke rumah sakit M. Yunus. Nah, itu pun untuk masuk ke rumah sakit itu mereka memberikan masuk ke dalam aplikasi juga ya. Betul. Jadi itu. Nah, lalu data-data ini tim kami bukan hanya 1-2 orang, kami punya 4 orang tim, karena hari libur pun mereka tetap mencatat ya. Ada yang muat grafik naik turunnya, kemudian ada yang memang data mentahnya, kemudian memang kita harus dikomunikasikan dengan bagian kepolisian, dengan bagian TNI, kemudian kami untuk dapat diinterpretasikan ya. Jadi dianalisis datanya itu sebenarnya harus seperti apa kita. Pada saat yang lalu kita mungkin harus membuat rumah sakit darurat seperti itu. Tetapi ketika dilakukan analisis sepertinya masih kecukupan tempat tidur yang ada di Kota Bengkulu, karena rumah sakit penyangganya juga ada. Kita punya rumah sakit ada 9 ya. Jadi sehingga bisa tertampung. Dan kesininya ketika dia ringan bahkan tanpa gejala, ini tentunya diisolasi. Nah, yang kita takutkan itu adalah mereka yang tanpa gejala tapi masih jalan-jalan. Sehingga PPKM Mikro harus memantau ya. Jadi ini tim memang benar-benar ketika di dalam satu kelurahan ada 5 orang terdata COVID-19, nah ini ya sudah pembatasan gerak seperti itu. Tetapi bukan mengejas ya, jadi dikomunikasikan oleh tim tadi dengan RT setempat, dengan wilayah RT itu bahwa mereka harus mensupport ya. Nah, bagi mereka yang di dalam keluarga ini, kadang-kadang mereka tidak merasakan kalau mereka sakit, artinya dia tidak boleh ngerumpi atau dia jalan-jalan ke warung atau main gaple bersama atau apa kesenangannya. Bisa jadi dia senang olahraga, main bola seperti itu. Atau juga masih mau gabung ke masjid seperti itu. Nah, ini kita takutkan terjadi penularan setempat. Sehingga pembatasan ini memang harus diberikan pengertian, edukasi, konseling sehingga keluarga aman dan pihak yang lain juga aman. Sehingga putus sudah tidak ada penambahan. Nah, yang kita takutkan ini mereka-mereka yang dari luar daerah, apalagi daerah terjangkit yang zonanya merah. Nah, ini juga harus ada dikomunikasikan juga dengan pihak RT-RT dan ini sudah kami lakukan bahwa nanti diawasi pendatang baru, bukan diawasi dia tidak boleh kemana-mana, tapi betul-betul dia sudah dilakukan pemeriksaan. Paling tidak dia antigen ya, rapid antigennya sudah jalan. Artinya ya sudah dia tidak akan menjadi sumber penular. Baik. Nah, tadi Ibu menyampaikan bahwasannya untuk di Kota Bengkulu angka yang konfirmasi itu sudah di angka 3.000. Nah, untuk data atau grafik yang kita ketahui, di bulan berapakah angka yang tertinggi ini terkonfirmasi COVID-19? Kita kan ada grafik ini kan. Nah, untuk di grafik yang kita lihat ini sepertinya itu di bulan berapa yang angkanya atau grafiknya paling tinggi ini untuk pantauan dari Dinas Kesehatan. Jadi saya juga pegang catatan ini. Kita lihat, kalau kita lihat catatan saya ini di bulan berapakah ini paling tinggi. Nah, ini kita bisa melihat ya grafiknya nih ya. Grafik ini kalau kita lihat ini tercatat di bulan
Desember 2020 Iya, ya. Desember Itu 2020. yang paling tinggi ya, tinggi. Kemudian dia menurun ya. Nah, kita cuman waspada pada saat itu dari Maret 2020 kemudian sampai Desember itu mencapai ribuan, artinya seribuan itu mencapai. Tetapi ketika data di bulan Januari sampai April itu kita sudah bisa mencapai ribuan lagi. Nah, ini waktu di sini kita butuh waktu 9 bulan, di sini kok hanya 4 bulan kita sudah tinggi betul. Tinggi, iya. Nah, sehingga kita berlakukanlah yang tadi ya, langkah-langkah tadi sudah diambil, kemudian pembatasan sekolah daring dan lain sebagainya, sehingga kasus kita bisa melakukan stuck. Nah, kita tidak mau ketika pasca lebaran ini ya kasusnya meningkat. Nah, Oke. itu. Oke, Tapi kalau kita lihat ya, keberhasilan Kota Bengkulu ini angka kesembuhan. Jadi Oke. angka kesembuhan kita itu sudah mencapai 87%. Iya. Kemudian untuk sedang di dalam pemantauan ini 10%. Artinya dari data yang ada tadi 10% yang memang kita sedang lakukan pantauan di semua kelurahan, di semua kecamatan. Ini sudah ada kasus ya, tetapi ada yang sudah sembuh, ada yang memang masih kasus baru. Oke, Ini, baik. ya. Oke, nah itu dia untuk para pemirsa HDTV dimanapun berada. Tadi sudah disampaikan bahwasanya untuk grafik tertinggi itu di bulan Desember 2020 ya. Iya. Nah, dan juga angka yang positif sudah di angka 3.800 sekian. Sudah angka yang sangat besar ini ya. Jadi untuk para pemirsa, semakin dalam pembahasan kita tentang angka ataupun juga data-data tentang yang terkonfirmasi COVID-19 ini, nanti kita lanjutkan lagi, tetapi kita break dulu. Setelah yang satunya kita akan kembali lagi. Jadi buat para pemirsa tetap di Ngota, ngobrol seputaran kota. Kembali lagi di program Ngota, ngobrol seputaran kota. Nah, buat para pemirsa di mana saja berada, masih bersama saya Jimmy Tarbezi dan juga masih bersama Ibu Susi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Kita di sini membahas tentang penyebaran COVID-19 dan juga langkah-langkah dari Dinas Kesehatan Kota Bengkulu dalam memutus penyebaran angka COVID-19. Dan juga kita ketahui tadi sudah disampaikan oleh Ibu Susi bahwasanya yang terkonfirmasi COVID-19 sudah di angka 3.800. Jadi sudah angka yang tinggi ya. Nah, kita ketahui juga bahwasanya di Kota Bengkulu sudah digalakkan yang namanya vaksinasi untuk masyarakat umum, untuk lansia dan lain sebagainya. Dan untuk Ibu Susi sendiri, bagaimana ataupun juga langkah apa saja yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan dalam vaksinasi ini? Sudah sampai ke angka berapa kita melakukan vaksinasi? Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Jadi kalau kebijakannya pada saat ini di awal kita melakukan vaksinasi ya, vaksinasi itu pertama kita mendapatkan vaksin jumlahnya untuk lebih kurang ada 9.000 orang yang 9.000 dilakukan vaksinasi. Nah, ini siapa saja sebenarnya peruntukannya? Nah, yang pertama itu kemarin adalah tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan sasaran yang harus kita lakukan vaksinasi itu ada 4.391. Iya. Nah, ini kita sudah mencapai 4.138, artinya ada 94,24% Iya, sudah betul. kita lakukan. Nah, kenapa ada yang tidak dilakukan vaksinasi? Bisa saja mereka yang kontraindikasi, yang memang pada saat dilakukan screening memang tidak boleh dilakukan vaksinasi. Iya. Lalu siapa lagi? Yang kedua adalah orang-orang yang rentan tadi ya, adalah usia lanjut. Nah, usia lanjut ini kita memang tadinya kita menunggu di layanan ya, di layanan kesehatan yang disiapkan tadi 33 fasilitas pelayanan kesehatan. Ternyata yang datang ke layanan kesehatan itu adalah usia lanjut yang intelek ya. Dan saya pada saat kesempatan ini juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk usia lanjut yang ke 25 ya. Iya. Sehingga kita usia lanjut ini ya benar-benar mereka tetap fit ya, tetap sehat. Nah, kemudian yang datang tadi ke fasilitas kesehatan itu sebenarnya mereka-mereka yang memang punya wawasan yang tinggi, seperti itu dia intelektual dan dia mencari layanan. Lalu yang mereka yang hanya di rumah saja, artinya dia sedikit mendapatkan informasi, ini harus dengan pendampingan ya, harus dengan pendampingan sehingga kami buat terobosan-terobosan. Nah, kalau kemarin kita baru mencapai 9%, kemudian kita buat terobosan lalu mencapai 15%, kemarin kita suruh kawan-kawan
ayo kita mobilisasi, kita keliling, saya bilang, kita kerjasama dengan Ibu VKK, kemudian GOW, organisasi wanita, kemudian betul. ada Dharma Wanita. Alhamdulillah ya, baru berapa hari kelihatannya sudah naik sekarang grafiknya, sudah 16,25%. Ya, Oke. alhamdulillah ini menunjukkan tren yang baik. Lalu ada lagi pelayan publik yang harus kita lakukan ya. Pelayan publik ini sasaran kita itu ada 31.642 yang sudah tercapai dengan kita baru 72,29%. Iya, Nah, iya. ini layan publiknya kenapa belum tercapai? Sesungguhnya kalau yang datang itu sudah banyak ya, tetapi kita masih mengikuti kebijakan Iya, ya, betul. baik dari pusat maupun dari provinsi, bahwa kebijakannya kita harus kejar dulu ini usia lanjut, karena usia lanjut ini rentan ketika kena COVID ya, dalam tanda kutip inilah yang meninggal ya. Iya. Sehingga pada saat pandemi ini harus yang ditolong. Nah, siapa lagi setelah ini? Setelah ini adalah pelaku ekonomi. Ya, tentunya kita akan menyisir pasar ya Iya, setelah iya, ini. iya, betul. Tetapi kita selesaikan dulu untuk pelayan publik maupun untuk usia lanjut ya. Oke. Insya Allah dalam waktu yang dekat ini akan kita selesaikan. Oke. Ya. Nah, itu tadi untuk para pemirsa HDTV, bahwasanya untuk vaksinasi para pelayan kesehatan atau juga tenaga kesehatan, baik itu pelayan publik dan juga lansia, sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Tetapi grafiknya ini masih terus naik-naik ya. Iya. Dan juga untuk dilakukan vaksinisasi ini juga dilakukan beberapa tahapan atau juga Iya. langkah ya sebelum dilakukan suntik vaksinasi Iya. ini ya. Nah, untuk Dinas Kesehatan sendiri bagaimana ataupun apa cara yang dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat ataupun juga semua kalangan agar bisa ikut berpartisipasi vaksinasi ini. Nah, langkah apa saja yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan? Biasanya kalau di masyarakat itu pertama ya pengambil kebijakan tentunya ya. Seperti Pak Wali kita sudah divaksin, Wawali kita sudah divaksin, Dewan kita sudah divaksin, kemudian Ibu Kajari ya, Pak Kapolres di level kota ya, Iya, tentunya. Nah, ini sebenarnya kan ketika mereka sudah divaksin semua berarti aman ikut. Lalu kawan-kawan media ya yang dekat dengan masyarakat ini juga sudah divaksin. Kemudian tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh yang berpengaruh di masyarakat. Ini juga menjadi sasaran kita untuk dilakukan vaksinasi. Nah, kemudian kemarin tokoh-tokoh perempuan ya, mulai dari Ibu Wali, kemudian Ibu Wali. Nah, ini ya menjadi pionir dan menjadi contoh untuk masyarakatnya. Oke. Lalu ya itu tadi ya BKMT. BKMT kan organisasi wanita-wanita usia lanjut kan biasanya isinya. Nah, kalau kita sudah di situ mungkin masyarakat paling ikutan. Di samping mereka yang tidak tadi, ya itu tadi petugas kami akan mau melakukan mobile ya, vaksinasi mobile. Jadi kita sisir ya dari RT itu tidak ada lagi masyarakat yang tersisa karena tidak ada cara lain ketika fase pandemi kita harus keluar dari pandemi sehingga herd imunitas itu harus kita tingkatkan lebih dari 70%. Oke, nah ini seperti yang kita ketahui juga bahwasanya masyarakat umum atau juga ada juga kita katakan masyarakat awam yang masih takut dengan yang namanya vaksin ini. Nah, ini bagaimana cara kita meyakinkan lebih dalam kepada masyarakat awam ini agar bahwasanya vaksin itu adalah aman, tidak seperti yang mereka pikirkan tersebut. Iya. Jadi di samping informasi yang harus disampaikan, tentunya pertama ya kawan-kawan Infokom memberikan informasi ini kepada masyarakat. Siap. Lalu tim kami itu tadi ya sudah bekerja sama termasuk mahasiswa ya. Jadi kami bekerja sama mereka-mereka yang harus melakukan konseling ya, melakukan edukasi dan membawa pendampingan, termasuk keluarganya diberikan informasi bahwa orang tua ini boleh, harus. Dan kami ya itu tadi kalau ada yang menghalang-halangi ya tentunya dia dikenakan pasal ya undang-undang wabah, undang-undang karantina. Ini nggak boleh dia menghalang-halangi karena kita harus sehat ya. Tidak boleh ada orang yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, sebagai usia lanjut
agar dia mendapatkan Oke, kesehatan. oke. Nah, terima kasih nih buat Ibu Susi yang telah memabarkan atau juga menjelaskan tentang COVID-19 ini. Dan ini kita sudah memasuk segmen terakhir. Tentunya kita harapan sendiri ataupun juga apa saja langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk kedepannya memutus penyebaran COVID-19. Jadi sebagai closing kita, penutup kita, silakan harapannya ataupun juga tujuannya nanti ke depan, langkah apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Silakan Ibu. Ya, baik ya. Jadi harapan kami ya semua masyarakat yang ada di Kota Bengkulu pada akhirnya itu mendapatkan vaksinasi sehingga kita bisa keluar dari fase pandemi ini. Mulai dari penyusuran ya, menyisir kelurahan-kelurahan, RT-RT sehingga terciptalah kelurahan RT sehat bebas COVID itu. Lalu jangan takut untuk dilakukan vaksinasi. Vaksinasi itu adalah aman ya, kemudian halal dan bisa meningkatkan imunitas. Ya, itu saja. Terima kasih buat Ibu Susi waktunya di siang hari ini ataupun juga di hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di hari ini bermanfaat untuk para pemirsa di TV di mana saja berada. Jadi buat para pemirsa, terima kasih telah menyimak program Ngota ini, tentunya membahas tentang COVID-19. Tentunya yang disampaikan oleh Ibu Susi tadi, mari kita bersama untuk melakukan vaksinasi karena vaksin ini adalah aman, halal dan juga bermanfaat untuk kita tentunya memutus penyebaran COVID-19. Tentunya saya Jemi Tarmizi dan juga Ibu Susi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu mohon maaf apabila kami ada salah kata juga salah ucap, dan juga kami pamit undur diri. Insya Allah kita lain waktu kesempatan kembali berjumpa lagi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sehat Kota Bengkulu.